Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Ludah Pocong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di pinggir jalan desa yang ramai oleh lalu lalang orang, berdiri sebuah warung makan sederhana bernama Warung Busri. Tidak ada yang mencolok dari tempat ini, hanya warung kecil dengan meja kayu dan kursi plastik yang sudah usang. Tapi yang membuat warung ini istimewa adalah betapa ramainya warung itu setiap hari. Orang-orang desa hingga pengunjung luar daerah rela antre demi sepiring nasi, rames dan sambal goreng khasnya. Namun di balik kesuksesan Warung Busri, ada sebuah rahasia yang jarang diketahui. Konon, warung ini tidak hanya mengandalkan bumbu dan keahlian memasak. Di balik kelezatannya, ada sebuah praktik ilmu hitam yang membuat pelanggan selalu kembali. Pesugihan ludah pocong. Eka dan suaminya Bayu baru saja pindah ke desa itu. Sebagai pasangan muda, mereka sedang mencari tempat makan murah. Tetangga mereka menyarankan untuk mencoba Warung Busri. Kalau makan di sana hati-hati nagih loh. Sekali coba pasti pengen lagi, canda Pak Karim, tetangga mereka. Eka tertawa sambil menepis, mungkin karena enak Pak. Siang itu mereka pergi ke warung dan mencoba nasi rames yang terkenal. Rasanya memang luar biasa. Namun setelah makan, Bayu merasa ada yang ganjil. Kok aneh ya? Tenggorokan aku gatal, terus ada rasa kayak lendir gitu, ujar Bayu sambil mengerutkan dahi. Eka hanya menggeleng. Ah, kamu aja kali yang terlalu sensitif. Makanannya enak kok. Namun sejak itu Bayu merasa ada yang tidak beres. Bayu mulai memperhatikan sesuatu. Setiap kali dia lewat warung itu, ada aroma menyengat, seperti bau tanah basah bercampur kemenyan. Ia juga sering melihat orang-orang yang keluar dari warung itu tampak linglung, seperti tidak sadar telah menghabiskan banyak uang. Suatu hari, ia mendengar cerita dari seorang kakek tua di pasar. Warung Busri itu pakai pesugihan nak, ludah pocong, bisik kakek itu. Bayu tertegun. Pesugihan ludah pocong? Kakek itu menjelaskan dengan suara pelan. Pocong itu dikubur di belakang rumahnya. Setiap malam Busri mengambil ludah pocong itu untuk dicampurkan ke makanan. Orang yang makan jadi ketagihan, tidak sadar menghabiskan uang, bahkan sering mengalami kejadian aneh. Tapi tumbalnya besar. Bayu mulai merasa takut. Bayu bersama Eka memutuskan untuk menyelidiki kebenaran cerita itu. Pada suatu malam, mereka menyelinap ke belakang warung Busri. Dengan bantuan senter, mereka mencari sesuatu yang mencurigakan. Di sudut kebun, mereka menemukan sebuah makam kecil tanpa nisan. Tanahnya masih basah, seperti baru digali. Bayu berjongkok untuk melihat lebih dekat. Saat itu ia mendengar suara lirih seperti rintihan, diikuti bau busuk yang menusuk hidung. Eka menarik tangan Bayu. Aku nggak suka tempat ini, kita pulang aja. Namun sebelum mereka sempat pergi, lampu di belakang warung menyala. Dari balik pintu dapur, mereka melihat Busri duduk bersimpuh di depan meja kecil. Di atas meja ada sebuah kain kafan yang sudah kusam berlumuran tanah. Busri membuka mulutnya, melafalkan mantra, lalu memeras kain kafan itu. Dari kain itu menetes cairan kental berwarna hijau ke dalam sebuah mangkuk. Busri mengambil sendok kecil, mencampurkan cairan itu ke panci berisi gulai. Bayu dan Eka menahan napas. Biar tahu apa yang baru saya lihat. Keesokan harinya, mereka mencoba menghindari warung itu sejauh mungkin. Tapi sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah mereka. Bayu sering mendengar suara langkah kaki di depan pintu, meski tidak ada siapa-siapa di luar. Eka bahkan melihat bayangan putih melayang di ruang tamu. Suatu malam, Bayu terbangun karena mendengar suara lirih seperti seseorang menangis di dapur. Ia memberanikan diri untuk mengecek. Di sana, ia melihat sesosok pocong berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya melayang, matanya menatap tajam ke arahnya. Pocong itu membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan cairan kental yang menetes ke lantai.
Sebelum Bayu sempat berteriak, pocong itu menghilang, meninggalkan bau busuk yang mengerikan. Mereka memutuskan untuk meminta bantuan seorang dukun desa, Mbak Wirya, yang dikenal mampu menangani hal-hal gaib. Mbak Wirya mendengarkan cerita mereka dengan serius. Pesugihan ludah pocong itu berbahaya. Bu Sri tidak hanya mencelakakan pelanggan, tapi juga mengundang malapetaka ke desa ini. Pocong yang digunakan itu haus tumbal. Mbak Wirya membawa mereka ke warung Bu Sri pada malam hari, lengkap dengan dupa, keris, dan mantra-mantra. Ketika mereka tiba di sana, suasana begitu mencekam. Warung itu gelap, tapi terdengar suara berbisik dari dalam. Mbak Wirya mulai membakar dupa sambil membaca mantra. Tiba-tiba pintu warung terbuka sendiri. Dari dalam muncul sosok Bu Sri dengan wajah pucat, matanya kosong. Di belakangnya sesosok pocong berdiri, tubuhnya melayang dengan aura hitam pekat. "Pergi dari sini." "Ini bukan urusan kalian," teriak Bu Sri dengan suara yang bukan miliknya, namun Mbah Wirya tidak gentar. Ia menusukkan kerisnya ke tanah sambil melafalkan mantra terakhir. Pocong itu mengeluarkan suara melengking, tubuhnya membara seperti dibakar. Sebelum menghilang, pocong itu berkata pelan, "Tumbal belum selesai, aku akan kembali." Bu Sri pingsan, dan warung itu ditutup selamanya. Tapi Bayu dan Eka tahu, gangguan itu mungkin belum benar-benar usai. Setelah kejadian di warung Bu Sri, suasana desa Bojong tidak lagi sama. Warung itu kini ditutup, pintunya tertutup rapat, dan dibiarkan membusuk oleh waktu. Namun teror belum selesai. Bayu dan Eka masih sering merasa diawasi, seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka dimanapun mereka pergi. Pada suatu malam, Eka terbangun mendengar suara langkah kaki di lantai kayu rumahnya. Suara itu berat, seperti seseorang menyeret sesuatu. Bayu, yang tidur di sebelahnya, masih terlelap. Dengan tubuh gemetar, Eka bangkit perlahan, mencoba mencari sumber suara. Ia melihat pintu dapur terbuka sedikit. Dari celah pintu, tampak sesosok bayangan putih berdiri diam di sudut ruangan. Tubuhnya berbalut kain kafan yang kotor, dengan wajah pucat yang menghadap ke lantai. Tapi yang paling menakutkan adalah mulutnya yang terbuka lebar, mengeluarkan cairan hijau pekat yang menetes ke lantai, membentuk genangan yang mengeluarkan bau busuk. Eka hampir berteriak, tapi pocong itu tiba-tiba menghilang. Ketika pagi datang, Eka menceritakan kejadian itu pada Bayu. Namun Bayu juga punya pengakuan mengejutkan. "Aku mimpi pocong itu lagi, Kak," dia bilang. "Kita bagian dari tumbalnya. Bu Sri sudah menandai kita." Mereka kembali menemui Mbah Wirya. Sang dukun sudah menduga bahwa ritual Bu Sri tidak sepenuhnya selesai. Pesugihan seperti ini melibatkan perjanjian yang rumit. Pocong itu sudah kehilangan tempatnya, tapi dia masih mencari tumbal baru. "Kalau kalian ditandai, dia akan terus mendatangi kalian sampai tumbal terpenuhi," jelas Mbah Wirya. Bayu dan Eka merasa putus asa. Mereka tidak tahu bagaimana menghentikan makhluk itu. Mbah Wirya mengajak mereka menggali lebih dalam tentang sejarah warung Bu Sri. Mereka menemukan seorang kerabat jauh Bu Sri bernama Pak Samin yang tinggal di desa tetangga. Pak Samin awalnya enggan bicara, tapi setelah didesak, ia membuka rahasia kelam Bu Sri. Dulu anak Bu Sri meninggal karena sakit parah. Dia sangat terpukul dan akhirnya mencari jalan pintas untuk memperbaiki hidupnya. Dia menggali makam anaknya sendiri dan memanggil arwahnya untuk dijadikan medium pesugihan, ujar Pak Samin dengan nada gemetar. Bayu tersentak. "Jadi pocong itu anaknya sendiri?" Pak Samin mengangguk. Tapi arwah anaknya tidak pernah tenang. Sekarang dia berubah menjadi makhluk haus darah. Mbak Wirya memutuskan untuk melakukan ritual pemutusan, sebuah upaya untuk menghentikan ikatan gaib antara Bayu, Eka, dan pocong itu. Ritual itu harus dilakukan di lokasi makam pocong, di belakang warung Bu Sri. Malam itu mereka kembali ke tempat mengerikan itu. Bau busuk menyelimuti udara. Meski malam begitu tenang, Mbak Wirya menyiapkan sesajen, dupa, dan kain putih untuk mengikat energi negatif. Ketika ritual dimulai, tanah di sekitar makam mulai bergetar. Tiba-tiba sesosok pocong muncul dari balik pohon. Kali ini wujudnya jauh lebih mengerikan. Matanya memancarkan cahaya merah. Mulutnya terus meneteskan cairan hijau.
dan tubuhnya tampak membusuk dengan ulat yang merayap keluar. Aku tidak akan pergi. Tumbalku belum selesai. Suaranya menggema, membuat udara di sekitar mereka bergetar. Bawirya melafalkan mantra, tapi pocong itu semakin mendekat. Ia menyerang, membuat Bayu terlempar ke tanah. Eka menangis ketakutan, namun Mbah Wirya tetap teguh. Dengan keris yang diberkati, Mbah Wirya menusukkan senjata itu ke tanah makam sambil membaca doa terakhir. Pocong itu berteriak melengking, tubuhnya membakar sendiri, dan akhirnya lenyap menjadi asap hitam. Namun sebelum menghilang, pocong itu berkata, "Aku akan kembali ketika waktunya tiba." Setelah malam itu, hidup Bayu dan Eka kembali tenang. Mereka tidak lagi merasa diawasi atau dihantui. Namun sesekali di malam yang sepi, Eka merasa ada aroma tanah basah yang tiba-tiba muncul di rumah mereka. Warung Busri tetap menjadi tempat yang ditinggalkan. Tak seorang pun berani mendekat, tapi rumor beredar. Beberapa orang melihat bayangan pocong melayang di sekitar warung pada tengah malam. Apakah ini benar-benar akhir? Ataukah pocong itu masih mencari tumbalnya? 6 bulan telah berlalu sejak ritual pemutusan dilakukan. Bayu dan Eka mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, meskipun kenangan akan pocong dan pesugihan di warung. Busri masih sering membayangi pikiran mereka. Desa Bojong mulai tenang kembali, tetapi warung Busri tetap kosong. Dan warga desa menghindari area itu seperti wabah. Namun suatu malam sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayu terbangun sekitar pukul 3 pagi. Ia merasa ada yang tidak beres. Seperti ada hawa dingin menusuk yang tiba-tiba memenuhi kamar. Ia memandang ke arah pintu kamar yang setengah terbuka. Dari sana terdengar suara aneh, seperti suara langkah menyeret kain di lantai kayu rumah mereka. "Eka, kamu dengar itu?" bisik Bayu sambil mengguncang bahu istrinya. Eka yang masih setengah tidur mengerutkan kening. "Apa sih? Suara apa?" Bayu menunjuk pintu. Perlahan langkah itu semakin mendekat. Bayu menyalakan lampu senter dari ponselnya dan mengarahkan ke lorong. Tidak ada apa-apa. Tapi saat ia mematikan senter, tiba-tiba muncul suara gemericik seperti cairan yang jatuh ke lantai. Plak, plak, plak. Eka membekap mulutnya sendiri. Bau busuk khas tanah basah memenuhi udara. Bayu dengan tangan gemetar memberanikan diri melangkah ke lorong. Dan di sana, di ujung lorong, ia melihatnya. Pocong itu kembali. Sosoknya kini lebih menyeramkan, dengan wajah membusuk yang penuh ulat dan mulut menganga, mengeluarkan cairan hijau pekat. Tubuhnya yang berbalut kain kafan tampak sobek di beberapa bagian, memperlihatkan daging yang hancur. Pocong itu menatap Bayu dengan mata merah menyala, lalu melangkah mendekat menyeret tubuhnya yang berat. "Tumbal belum selesai." Suara pocong itu bergema di seluruh ruangan. Keesokan harinya, dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, Bayu dan Eka mendatangi Mbah Wirya. Mereka menceritakan kejadian malam itu, berharap Mbah Wirya punya solusi lain. "Ini bukan hanya tentang kalian. Energi jahat dari pesugihan itu belum sepenuhnya hilang. Pocong itu tidak akan tenang sampai ada pengganti tumbalnya," jelas Mbah Wirya. "Lalu apa yang harus kami lakukan?" "Kami tidak bisa hidup seperti ini terus, Mbah," ujar Eka dengan air mata mengalir. Mbah Wirya mengangguk pelan. "Kita harus menghancurkan sumber energi pocong itu, makamnya. Selama makam itu ada, arwahnya tetap terikat di dunia ini." Malam itu, mereka kembali ke makam di belakang warung Busri. Mbah Wirya membawa sesajen, dupa dan keris pusaka yang lebih besar dari sebelumnya. Ia juga membawa sebuah botol kecil berisi air. Kembang 7 rupa yang sudah diberkati. Ketika mereka tiba, suasana di sekitar makam begitu mencekam. Pohon-pohon di sekitar warung bergerak meski tidak ada angin, dan suara-suara aneh seperti tangisan bayi terdengar dari kejauhan. Mbah Wirya menyalakan dupa dan mulai membaca mantra. Saat itu juga, tanah di sekitar makam mulai berguncang. Pocong itu muncul lagi, kali ini dalam wujud yang jauh lebih besar dan lebih menyeramkan. "Berhenti!" teriak pocong itu dengan suara yang menggema. "Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan tempatku." Bayu dan Eka tertegun, tapi Mbah Wirya tetap tenang. Ia meminta mereka untuk menaburkan air kembang ke tanah makam. Namun saat Eka mendekat,
Pocong itu melompat ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Bayu dengan sigap menarik Eka menjauh, tapi pocong itu tidak menyerah. Ia mengeluarkan suara melengking sambil mengayunkan tubuhnya ke arah mereka. Mbak Wirya dengan cepat menusukkan kerisnya ke tanah makam, membuat pocong itu terhenti. Namun ini belum selesai. Pocong itu mengerahkan energi terakhirnya, menciptakan angin kencang yang membuat tanah makam terbelah. Dari dalam tanah terlihat tengkorak dengan kain kafan yang masih melilit tubuhnya. Mbak Wirya mengarahkan dupa dan air kembang ke tengkorak itu sambil melantunkan mantra pemusnahan. Pocong itu menjerit, tubuhnya terbakar menjadi abu dan akhirnya menghilang. Namun sebelum lenyap, pocong itu menatap Bayu dan Eka untuk terakhir kalinya. Ia tersenyum dengan bibir membusuknya, seolah memberikan peringatan terakhir. Ini belum berakhir. Akan ada yang menggantikanku. Tanah makam kembali tertutup dan suasana menjadi sunyi. Warung Bu Sri akhirnya benar-benar ditinggalkan. Tapi Bayu dan Eka tahu, ancaman dari pesugihan ludah pocong mungkin belum sepenuhnya selesai. Setelah penghancuran makam, kehidupan Bayu dan Eka tampaknya kembali normal. Tidak ada lagi teror malam hari. Tidak ada langkah menyeret. Tidak ada bau busuk tanah basah. Desa Bojong pun mulai tenang. Namun dalam hati mereka, Bayu dan Eka tetap dihantui kata-kata. Terakhir pocong itu, akan ada yang menggantikanku. Beberapa bulan kemudian kabar mengejutkan menyebar di desa. Seorang pendatang, seorang pria bernama Pak Raga, telah membeli warung tua Bu Sri dan berencana membuka kembali tempat itu. Penduduk desa yang sebelumnya menghindari tempat itu mulai penasaran. Pak Raga adalah pria ramah, suka menyapa siapa saja dan selalu tersenyum. Tidak ada yang perlu ditakutkan, katanya sambil tertawa ketika beberapa warga bertanya, apakah ia tidak takut akan reputasi tempat itu? Saya hanya ingin memulai bisnis kecil-kecilan. Warung itu direnovasi total. Bangunannya terlihat lebih modern, dengan dinding bata ekspos dan lampu terang yang menarik perhatian. Aroma masakan menggoda mulai tercium dari dapurnya. Warung baru itu segera dibuka, dan orang-orang mulai berdatangan. Namun Bayu dan Eka merasa ada yang aneh. Eka mendengar desas-desus dari tetangga. Masakan Pak Raga enak banget bikin nagih. Aku makan cuma mau coba, tapi besoknya langsung pengen lagi, ujar Bu Ratna, salah satu warga desa. Bayu yang mendengar cerita itu mulai curiga. Hal ini mengingatkannya pada awal kesuksesan warung Bu Sri. Pak Raga ini dari mana sih? Kok tiba-tiba langsung buka warung di sini? Tanya Eka pada suaminya. Bayu memutuskan untuk menyelidiki. Ia mencoba bertanya-tanya kepada warga desa. Tetapi tidak ada yang tahu latar belakang Pak Raga. Kami cuma tahu dia orang kota, mungkin sedang cari suasana desa, kata Pak Karim, tetangga mereka. Namun saat Bayu dan Eka mulai mencari tahu lebih jauh, hal-hal aneh mulai terjadi lagi. Pada suatu malam, Bayu bermimpi buruk. Ia kembali melihat pocong yang dulu menghantui mereka. Kali ini pocong itu tidak menyerang tetapi berdiri di depan warung baru Pak Raga. Dia penerusku, bisik pocong itu dalam mimpi Bayu. Bayu terbangun dengan keringat dingin. Ia membangunkan Eka dan menceritakan mimpinya. Kita harus menemui Mbah Wirya lagi, kata Eka dengan wajah panik. Mbah Wirya, yang kini tampak lebih tua dan lelah, mendengarkan cerita mereka dengan serius. Aku sudah menduga, pesugihan semacam ini bukan hanya soal satu orang. Energi jahat itu akan terus mencari inang baru. Seseorang yang ambisius dan bersedia menanggung dosa demi kekayaan, ujar Mbah Wirya sambil menghela napas. Kalian yakin Pak Raga terlibat? Tanya Eka. Mbah Wirya mengangguk. Aku bisa merasakan aura gelap di sekitarnya. Jika benar, kita harus bertindak cepat sebelum tumbal baru dipilih. Malam itu, Bayu dan Eka memutuskan untuk mengintai warung Pak Raga. Mereka bersembunyi di balik pepohonan di dekat dapur warung, berharap menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sekitar tengah malam, mereka melihat Pak Raga keluar dari dapur dengan membawa sebuah panci besar. Ia berjalan menuju sumur tua di belakang warung. Dengan hati-hati Bayu dan Eka mengikutinya. Di dekat sumur, Pak Raga membuka tutup panci. Aroma busuk langsung menyeruak, membuat Eka hampir muntah. Di dalam panci itu,
Mereka melihat cairan hijau pekat yang mengingatkan mereka pada ludah pocong. Pak Raga mulai melafalkan mantra dengan suara pelan. Dari sumur tua itu muncul asap putih yang berputar-putar. Bayu terperangah ketika melihat bayangan samar pocong muncul dari dalam sumur. Pocong itu bergerak mendekat, seperti memberi restu pada Pak Raga. "Kita harus menghentikannya!" bisik Eka dengan panik. Namun sebelum mereka sempat bergerak, Pak Raga menoleh ke arah mereka. Matanya menyala merah dan senyumnya berubah menyeramkan. "Sudah terlambat untuk menghentikanku," katanya dengan suara yang menggema. Bayu dan Eka berlari, tapi Pak Raga seperti melayang, mengejar mereka dengan kecepatan yang mustahil. Ketika mereka hampir sampai di rumah, Bayu terjatuh. Pak Raga berdiri di depannya, dengan bayangan pocong muncul di belakangnya. "Pesugihan ini akan terus hidup, dan kalian hanya saksi kecil dalam sejarahku," ujar Pak Raga sambil mengangkat tangannya, seolah hendak menyerang Bayu. Namun tepat saat itu Mbah Wirya muncul dengan membawa keris pusaka. Ia menancapkan keris itu ke tanah, menciptakan lingkaran pelindung di sekitar Bayu dan Eka. Pak Raga dan pocong itu mundur, tapi tidak terlihat takut. "Pertarungan ini belum selesai, Wirya," ujar Pak Raga sebelum menghilang bersama pocongnya. Setelah malam itu Pak Raga dan warungnya menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, namun desas-desus menyebar bahwa di desa-desa lain ada warung baru dengan makanan yang terlalu enak untuk ditolak. Bayu dan Eka tahu mereka belum benar-benar aman. Energi gelap dari pesugihan ludah pocong akan terus mencari inang baru. Setelah kepergian Pak Raga, Bayu dan Eka merasa lega meski hati mereka masih penuh dengan kekhawatiran. Kehidupan mereka berangsur kembali normal. Namun rasa cemas tetap membayangi. Mereka tahu ancaman pesugihan ludah pocong belum sepenuhnya berakhir. Namun malam demi malam berlalu tanpa kejadian aneh. Hanya sesekali Eka merasa ada suara langkah menyeret di luar rumah, tapi tidak pernah terlihat apapun. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di desa dan mencoba melanjutkan hidup tanpa dihantui bayangan masa lalu. Setahun kemudian, Bayu dan Eka telah membuka usaha kecil berupa kedai kopi di depan rumah mereka. Warung itu tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga desa mulai kembali percaya pada mereka setelah kejadian di warung Busri dan hilangnya Pak Raga. Mereka berpikir bahwa semua telah selesai. Hingga suatu hari seorang pelanggan yang tidak dikenal datang ke kedai mereka. Pria itu berpakaian sederhana, dengan senyum ramah. Ia memesan secangkir kopi dan duduk di sudut ruangan sambil memperhatikan sekeliling. Ketika Bayu menghampirinya untuk memberikan pesanan, pria itu berkata, "Kopi kalian enak sekali, seperti ada sesuatu yang membuatnya istimewa." Bayu tersenyum gugup. "Terima kasih Pak, kami hanya menggunakan biji kopi lokal." Namun pria itu menatap Bayu dengan pandangan tajam. "Hati-hati nak, pesugihan seperti ludah pocong tidak akan pernah berhenti. Bahkan ketika kau pikir sudah selesai, ia hanya bersembunyi menunggu saat yang tepat." Bayu terpaku. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi pria itu sudah berdiri dan berjalan keluar. "Siapa dia?" tanya Eka ketika Bayu kembali ke dapur. Bayu hanya menggeleng. Malam itu Bayu terbangun oleh mimpi buruk. Ia melihat warung kedai kopi mereka, tetapi bukan dirinya yang mengelola. Dalam mimpinya seseorang sedang melafalkan mantra di dalam kedai, dan sosok pocong berdiri di sudut ruangan, tersenyum menyeramkan. Ketika Bayu terbangun, ia menemukan sesuatu yang mengerikan di dapur. Ada genangan cairan hijau pekat di lantai. Persis seperti yang ia lihat di masa lalu. Aroma busuk menusuk hidungnya. Ia membangunkan Eka. "Kita harus pergi dari sini," ujar Bayu dengan panik. Namun sebelum mereka sempat berkemas, pintu dapur terbuka dengan sendirinya. Di sana, berdiri sosok Pak Raga dengan wajah yang sudah berubah menjadi seperti mayat. Di belakangnya pocong itu kembali, dengan senyumnya yang mengerikan. "Kalian pikir kalian bisa lari dari ini? Tidak, pesugihan ini adalah lingkaran yang abadi," ujar Pak Raga dengan suara menggema. Saat Pak Raga dan pocong itu mendekat, tiba-tiba pintu depan rumah terbuka. Mbak Wirya muncul, membawa keris pusaka dan dupa yang menyala. "Kalian tidak akan mengambil mereka?"
teriak Mbah Wirya sambil menancapkan keris ke lantai kayu rumah. Pocong itu mengerang kesakitan, tetapi ia tidak mundur. Energi gaib yang begitu kuat menyelimuti ruangan. Ini satu-satunya cara, ujar Mbah Wirya sambil menatap Bayu dan Eka. Aku harus mengorbankan diriku sendiri untuk memutus lingkaran ini. Sebelum mereka sempat protes, Mbah Wirya menusukkan keris itu ke dadanya sendiri sambil melafalkan mantra terakhir. Sebuah cahaya terang memenuhi ruangan, dan jeritan pocong itu menggema sebelum tubuhnya terbakar menjadi abu. Pak Raga pun menghilang bersama pocong, meninggalkan keheningan yang luar biasa. Setelah kejadian itu, hidup Bayu dan Eka benar-benar berubah. Tidak ada lagi teror, tidak ada lagi mimpi buruk. Desa Bojong kembali menjadi tempat yang damai. Mbah Wirya telah pergi, tetapi pengorbanannya menjadi cerita yang dikenang oleh seluruh warga desa. Warung Busri tetap kosong, dan kini dianggap sebagai situs angker yang tidak pernah dikunjungi. Bayu dan Eka memutuskan untuk meninggalkan desa setelah setahun berlalu, mencari kehidupan baru di kota lain, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Meski mereka mencoba melupakan semuanya, sesekali ketika malam terlalu sunyi, Eka merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Pesugihan itu mungkin telah berakhir untuk mereka, tetapi kegelapan seperti itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu inang baru untuk memulai siklusnya kembali.